Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Agustinus Kasa. Saya akan membuat katekese dengan menggunakan metode BSR atau bacaan, sharing, dan aplikasi. Orang muda dan para remaja yang terkasih, keadilan ekologis harus diperjuangkan oleh setiap orang, apalagi kita mengimani Kristus yang bangkit. Kristus meminta setiap pengikutnya agar melakukan tugas pewartaan Injil kepada segala makhluk. Perubahan iklim, musim yang sudah sulit diprediksi, lingkungan yang rusak, juga persoalan sampah yang makin menjadi-jadi merupakan wujud nyata dari krisis ekologis saat ini sebagai akibat dari tindak adanya keadilan ekologis. Pada pertemuan kedua, kita telah mendalami subtema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Maka pada pertemuan ini, kita akan mendalami dan merenungkan subtema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Dengan merenungkan dan mendalami subtema ini, kita diajak untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kita untuk menciptakan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Mari kita mengawali pertemuan ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menciptakan bumi dengan segala isinya dan mempercayakannya kepada manusia untuk menjaga dan memelihara. Namun, oleh keegoan dan keserakahan, kami melalaikan tugas itu dan telah menyebabkan bumi ini mulai rusak. Kami menciptakan ketidakadilan bagi sesama dan juga bagi semua makhluk hidup. Bantulah kami agar sebagai makhluk ciptaan-Mu yang tertinggi mampu mengekang diri untuk mengeksplorasi bumi dengan tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan bumi ini dari hari ke hari makin rusak. Kami mohon, hadirlah bersama kami di dalam pertemuan ini, agar hati kami terbuka dan menyadari berbagai kekeliruan dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang merusak keseimbangan alam ciptaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membacakan kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar
bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke sorga, lalu duduklah di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendalami iman dengan beberapa pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi sesudah kebangkitan? Apa perintah Yesus kepada para murid? Apa hubungan teks ini dengan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan? Berbicara tentang keadilan sangatlah berkaitan dengan kebangkitan. Setelah bangkit dari alam maut, Yesus masih terus bersama para murid selama 40 hari. Informasi ini dapat kita temukan dari bacaan kitab suci Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 20. Melalui penampakan-penampakan kepada para murid, Tuhan Yesus mau meyakinkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita beriman sungguh-sungguh kepadanya, maka kita juga akan mengalami kebangkitan setelah kematian. Jaminan keselamatan tersebut dapat kita peroleh jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dalam kisah penampakan-penampakan yang dikisahkan dalam bacaan tadi, ada satu perintah yang cukup tegas dari Yesus kepada murid-muridnya, yakni hendaklah Injil diwartakan kepada segala makhluk. Injil adalah kabar sukacita. Karena itu, Tuhan Yesus mau supaya kabar sukacita itu hanya menjadi milik manusia. Justru melalui manusia, kabar sukacita itu harus sampai kepada segala makhluk ciptaan lain. Disinilah makna dari kebangkitan bagi kita orang beriman. Kabar sukacita itu hanya bisa sampai kepada makhluk ciptaan lain bila kita mampu sampai kepada makhluk ciptaan lain, ekologis bagi seluruh ciptaan, dengan membiarkan hutan tetap terjaga dan terpelihara
Kita telah memberikan keadilan bagi satwa-satwa liar yang memang sangat membutuhkan hutan sebagai rumah dan tempat mereka mencari makan. Ketika kita merusak habitat mereka dengan alih fungsi sebagai lahan pertanian ataupun menjadi tempat pemukiman, kita sebenarnya telah menciptakan hubungan yang tidak harmonis dengan alam. Tugas dan tanggung jawab kita adalah merawat dan memelihara alam, bukan sebaliknya merusaknya untuk kepentingan kita. Merusak alam sama halnya dengan merusak hubungan kita dengan alam. Dengan demikian, kita akan kehilangan jaminan keselamatan atau kebangkitan kita. Setelah kita mendengarkan jawaban dari pertanyaan penuntun tadi, kita diajak untuk membuat aksi nyata. Kita bisa menanam pohon di tempat-tempat yang membutuhkan atau yang kekeringan, sehingga terjadi keadilan terhadap makhluk ciptaan. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan doa permohonan kepada Allah Bapa di surga yang selalu mendengarkan seruan-seruan kita. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Engkau memberikan kebijakan kepada para pemimpin kami agar mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelestarian lingkungan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga seruan Paus Fransiskus lewat Laudato Si-nya mampu menyentuh hati para pemimpin dunia untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk dapat menciptakan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, termasuk juga mengupayakan penyelamatan bumi dari kerusakan yang lebih parah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di mana saja, semoga Engkau menumbuh kesadaran akan tanggung jawab memelihara dan merawat bumi tumbuh di hati setiap orang, sehingga krisis lingkungan yang sudah terjadi dapat berangsur-angsur kembali pulih. Marilah kita mohon bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menganugerahkan pada setiap hati kami yang bijaksana untuk selalu peduli kepada lingkungan dan alam sekitar dengan tidak membakar, menebang, dan mengundulkan hutan-hutan yang kami miliki demi memberikan keadilan bagi ciptaan lain yang juga sangat membutuhkan lingkungan yang baik untuk berkembang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, bersyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu saudara-saudara kami yang menderita. Selama masa prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk memahami bahwa krisis iman dapat menyebabkan krisis ekologis. Dan Engkau menghendaki agar kami melakukan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan-Mu melalui berbagai aksi konkret. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik, agar mencapai cita-cita pastoral, unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral yang ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh menjalankan bersama sebagai umat keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Lagu penutup. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.